Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku Nurul Maroh. Oke guys, di video kali ini aku akan share ke kalian step by stepnya seperti di video aku yang sebelumnya ya. Mulai dari pembangunan, biaya rumah, membangun rumah itu berapa, terus harga satu paket kusen-kusen berapa, dan cara melur tembok gitu, terus cara mengacian. Nah, di video kali ini aku akan kasih lihat ke kalian untuk cara proses pengacian di bagian depan rumah ya, yang benar, yang gak gampang retak, yang pastinya awet dan halus pastinya ya teman-teman. Seperti apa sih? Yuk simak videoku sampai habis tanpa skip ya. Semoga video kali ini bisa membantu untuk kalian semua yang lagi ingin cari tahu cara membangun rumah atau sedang proses ya, ingin membangun rumah gitu. Sebelumnya bantu support YouTube channel aku terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku atau informasi terpenting lainnya, dan video yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. So, mari kita simak videonya sampai habis. Let's go. Oke teman-teman, untuk ukuran tinggi dari depan rumah ini adalah 3,5 meter. Sedangkan panjangnya itu adalah 8 meter ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal share ke kalian untuk proses pengacian yang benar, yang pastinya halus dan gak gampang retak. Nanti aku akan kasih tahu di dalam video ini ada sedikit kesalahan ya di bagian samping rumah itu, yang bagian atas itu udah diaci tapi agak retak. Nah, apa kesalahannya? Apakah kelebihan semen kah atau kekurangan air kah? Nanti aku bahas ya di video ini. Jadi kalian tetap tonton videoku sampai habis. Oke teman-teman, pada saat kalian ingin mengaci tembok itu tentunya harus menggunakan pembatas seperti ini ya teman-teman. Itu gunanya agar tampilannya lebih bagus pastinya, dan juga rata ya, nggak meknyon atau penyok gitu loh teman-teman. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya rata ya teman-teman. Nanti hasilnya kayak gini. Jadi dia dipantek-pantek gitu. Nanti kalau udah kering dicopot loh teman-teman. Nah, ini hasilnya yang tadi pagi. Jadi masih basah gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah kering aku share ke kalian lagi ya. Oke, sekarang masih proses pengacian yang di bagian sebelah atas sana ya teman-teman. Nah, itu bisa menggunakan kayu seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa bikin. Ini bikinnya cuma laki-laki yang tahu. Nanti buatnya seperti ini ya. Nah, untuk hasil setengah kering ya dari proses pengacian yang kemarin 2 hari yang lalu kalau lebih tepatnya ya. Ini seperti ini hasilnya teman-teman. Ini setengah kering. Jadi dia itu hasilnya lebih halus, nggak ketebalan, nggak ketipisan, dan insya Allah nggak gampang retak ya teman-teman. Karena kalau terlalu ketebalan juga dia nggak bagus kalau buat di bagian area luar, gampang retak gitu loh teman-teman. Nah, nantinya itu bisa ngerembes pada saat terkena air hujan ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil setengah keringnya, kira-kira warnanya seperti ini ya. Nanti tinggal dicat aja kalau udah kering teman-teman. Ini masih agak basah sedikit ya. Oke teman-teman, untuk ukuran bagian depan rumah yaitu yang panjangnya 3,5 meter dan tingginya 3,5 meter, terus lebarnya, panjangnya ya Mang Mus, panjangnya itu 8 meter. Itu menghabiskan semen 2 sak ya teman-teman. Itu khusus untuk bagian mengacinya saja, karena kan kalau mengaci itu dia real semen ya, nggak ada campuran pasir sedikit pun. Jadi menghabiskan 2 sak semen teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ukurannya sama, yaitu 3,5 meter dan juga 8 meter, itu bisa diikutin ya, 2 sak semen.
Nanti untuk proses cara membuatnya biar nggak keenceran dan juga kekentalan, aku share di video ini ya teman-teman. Jadi simak videoku sampai habis. Oke teman-teman, nah ini proses pengacian step by stepnya. Satu ember ini itu 7 sendok semen ya, 7 sendok semen. Terus airnya itu setengah ember. Nah ini kan embernya sama ya teman-teman. Jadi satu ember ini itu diperlukannya 7 sendok semen. Nah untuk airnya itu setengahnya dari si ember ini ya. Jadi nanti kalian bisa kira-kira setengah dari ember ini tuh semana gitu. Jadi biar enggak keenceran dan kekentalan juga ya. Jadi kurang lebih seginilah teman-teman. Kalau setengahnya dari ember ini. Nanti hasilnya akan aku kasih lihat ya teman-teman setelah diaduk. Oke, sekarang lagi proses untuk pemantekan di bagian sisi temboknya ya. Karena masih ada sisa di bagian sebelah situ, kalian bisa lihat ya. Itu masih ada yang belum diaci. Nah, ini mau kasih kayak pembatas gitu loh, biar nanti hasilnya tuh rata, nggak miring-miring, nggak belok-belok. Jadi benar-benar lurus gitu loh, teman-teman. Nah, ini mau dipasang di sebelah sini ya, yang udah diaci. Nah ingat ini kan masih basah, jadi jangan terlalu keras-keras gitu ya Mang Mus ya. Jadi ya harus pakai perasaan. Kalau kata Mang Mus, kalau proses pengacian itu dibutuhkanlah kesabaran. Kalau misalkan nggak sabar atau buru-buru, itu maka akan mendapatkan hasil yang kurang bagus atau kurang puas ya. Jadi benar-benar harus dari hati ke hati gitu loh. Nah ini proses pembatasan, pembuat batas gitu loh, biar nggak miring-miring. Nah dipantek kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, sebelum dikasih atau diaci gitu ya, ditemplokin si semennya yang udah diairin, itu disiram-siram terlebih dahulu. Seperti ini, pakai air. Itu gunanya biar menyerap ya Mang Mus, supaya biar menyerap si semennya ini pada saat proses pengacian atau ditemplokin lah si semennya itu. Nah senjata yang digunakan itu nggak banyak ya, cuman 2 aja, sendok semen dan si apa itu namanya Mang Mus, itunya roskam. Jadi cuman 2 jenis senjata aja untuk bagian penemplokannya, roskam dan sendok semen. Jadi kayak gitu ya teman-teman, ditemplok-templokin gitu, terus dihalusin, nanti tinggal digosok-gosok biar gak kasar ya Bang Mus, biar halus hasilnya. Nah untuk bagian penemplokannya itu kalian harus dikira-kira, jangan sampai kebanyakan juga. Nanti kalau terlalu kebanyakan juga hasilnya bakal tebal dan bisa mengakibatkan keretakan pada saat sudah kering ya. Jadi jangan sampai ketebalan juga dan jangan sampai ketipisan juga. Nah itu pembatas gunanya seperti itu ya teman-teman, biar rata, biar nggak miring-miring, biar lurus hasilnya. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang, kalau misalkan adonannya itu kekentalan atau kayak kurang air gitu pada saat proses pengacian, nah nanti hasilnya itu bakal kayak gini teman-teman. Itu kayak retak-retak gitu, kayak gini.
Nah, jadi pastiin untuk bagian adonannya pada saat untuk proses pengacian itu jangan sampai kekentelan atau kebanyakan semen atau bahkan sampai kekurangan air ya teman-teman. Kalau kalian nggak mau hasilnya tuh retak-retak kayak gini. Nah, kalau misalkan kata Mang Mus, kalau udah retak kayak gini tuh harus dibongkar lagi, dan untungnya itu baru setengah dari prosesnya itu ya, baru bagian atasnya aja, belum sampai bawah. Jadi nggak banyak yang harus dibuang gitu. Jadi nanti ini tuh yang retak itu karena banyak banget yang retak, jadi harus dibuang di bagian yang retaknya ya teman-teman, dan harus diaci ulang. Jadi kalau misalkan kalian gak mau sampai kejadian seperti ini, itu bisa kalian perkirakan untuk adonannya itu jangan sampai kebanyakan semen atau bahkan kekurangan air. Kalau misalkan hasilnya nggak mau retak kayak gini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di bagian ini adalah bagian penggosokan supaya hasilnya itu lebih halus dan bagus. Nah, digosoknya itu bisa pakai atau bisa menggunakan kertas dari si semennya itu. Jadi kalian kan beli semen, nah itu kan ada kertasnya tuh kayak gitu. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk menggosok pada saat kalian sudah selesai mengaci seperti itu ya. Jadi nanti tinggal digosok-gosok aja biar halus, biar hasilnya tuh nggak kasar. Nah, sebelum itu nantinya tuh kayak dikasih air gitu pakai kuas. Itu gunanya supaya si dindingnya itu kena sinar matahari nggak gampang retak kayak di durasi awal yang aku jelaskan tadi ya. Jadi itu biar nggak seperti itu, biar nggak retak juga. Nanti bisa kalian airin pakai kuas gitu. Tapi jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. Nah, kalian tuh bisa menggosoknya itu menggunakan kertas dari si semennya ini. Pakai ini ya teman-teman. Jadi lebih menghemat juga ya, nggak tambah biaya. Tuh ini bisa digunakan untuk menggosok si dindingnya setelah kalian sudah mengacinya ya dengan semen. Real semen tanpa ada campuran pasir ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Penjelasan tentang video proses pengacian ya, dengan benar supaya hasilnya bagus, tidak ketebalan, tidak ketipisan, dan tidak membuat si dindingnya retak pada saat kepanasan atau terkena sinar matahari. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku, yuk bantu support dan dukung terus YouTube channel aku. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku atau informasi terbaru seputar home touring ya, atau cara membangun rumah yang benar seperti apa, cara mengaci rumah yang benar seperti apa, dan lain sebagainya seputar tentang rumah ya. Nanti step by stepnya akan aku share terus ke kalian semua. Nanti setelah ini akan mengaci bagian samping atau bagian dalam ya. Jadi bagian yang retak itu nanti akan dibongkar. Aku akan share juga ke teman-teman nanti untuk cara memperbaikinya itu seperti apa. Sampai berjumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.